Nama Erwin Schrödinger sangat terkenal di dunia ilmiah, khususnya di dunia fisika modern. Dia adalah fisikawan besar abad 20 yang meletakkan pondasi bagi berkembangnya ilmu mekanika kuantum. Mungkin Anda pernah mendengar atau membaca atau bahkan mendalami karya-karyanya. Di antaranya dua hal yang sangat dikenal terkait dengan Schrödinger ini. Yang pertama adalah persamaan gelombang yang menjadi pondasi dari berbagai teori-teori fisika modern di abad mutakhir ini. Dan yang kedua adalah eksperimen kucing Schrödinger yang menjadi perdebatan panjang dalam filsafat ilmu terkait dengan realitas. Bahwa realitas ini sesungguhnya adalah superposisi atau serba mungkin sampai munculnya bukti terkait dengan realitas itu. Pemenang Nobel pada tahun 1933 ini memiliki pemikiran yang sangat menarik. Karena meskipun basisnya adalah fisika teoritis yang sangat teknis, ternyata dia memiliki pemikiran yang sangat mendalam. Tidak hanya berpikir teknis di dalam memahami realitas ini, tetapi dia mendalami filsafat ilmu dan kemudian memberikan inspirasi kepada para ilmuwan-ilmuwan sesudahnya dan memunculkan penemuan-penemuan baru yang lebih fundamental, yang lebih hakikat terkait dengan realitas alam semesta ini. Bahkan dia menginspirasi ilmuwan-ilmuwan dari disiplin ilmu yang berbeda terkait dengan selain fisika modern juga mempengaruhi pemahaman kimia kuantum, semikonduktor, termasuk biologi molekuler di mana menghasilkan penemuan-penemuan di bidang DNA atau genetika. Dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 301 kali ini kita akan memahami lebih jauh dan lebih mendalam pemikiran dari Schrödinger terkait dengan kesadaran kuantum yang meliputi seluruh jagat raya yang sedang menjadi kajian kita dalam beberapa episode terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, dalam program Cangkir Tasawuf Modern kali ini kita akan mengangkat satu nama yang cukup legendaris di dunia ilmiah, khususnya di bidang fisika kuantum atau mekanika kuantum. Dia adalah seorang ilmuwan besar di abad 20 yang mendapatkan hadiah Nobel pada tahun 1933 bersama dengan Paul Dirac di bidang fisika kuantum khususnya terkait dengan persamaan gelombang. Kita akan memahami lebih jauh pemikiran-pemikiran dia terkait dengan kesadaran kuantum yang dalam beberapa episode terakhir ini kita telah melakukan pembahasannya disampaikan oleh sejumlah ilmuwan modern. Baik di bidang biologi, di bidang fisika, di bidang kimia, di bidang neuroscience dan sebagainya, yang ternyata mereka itu justru terinspirasi dari pemikiran-pemikiran Schrödinger. Dalam episode kali ini saya ingin menunjukkan kepada Anda betapa mendasarnya inspirasi yang diberikan oleh Erwin Schrödinger ini kepada ilmuwan-ilmuwan berikutnya yang kemudian melakukan penelitian, pengamatan, dan mengajukan konsep terkait dengan kesadaran kuantum itu. Bahwa jagat raya ini sesungguhnya bukanlah benda mati atau materi belaka, atau entitas-entitas yang bersifat fisikal belaka, melainkan ada sesuatu yang meliputinya yang memberikan informasi terkait dengan kesadaran jagat raya dan kemudian memunculkan dinamika alam semesta. Siapakah Erwin Schrödinger ini sebenarnya? Nama lengkapnya adalah Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger. Lahir pada tanggal 12 Agustus 1887 di Wina, Austria, dan wafat pada tanggal 4 Januari 1961 juga di Wina, Austria. Profesinya adalah fisikawan teoritis dan filsuf sains.
Dia mendapatkan Nobel di bidang fisika pada tahun 1933 bersama Paul Dirac atas kontribusinya dalam persamaan gelombang Schrödinger yang menjadi fondasi dari mekanika kuantum. Yang menarik dari pemikiran dia ini adalah meskipun dia memiliki background fisika yang sangat teknis, ternyata dia ini menolak materialisme yang menganggap alam semesta ini hanya terdiri dari entitas-entitas yang mati belaka terkait dengan materi dan energi, ruang dan waktu. Melainkan ada sesuatu yang mengendalikan semua itu yang dia sebut sebagai kesadaran universal dan itu bersifat informasi. Ada informasi yang mengendalikan seluruh realitas dengan dinamikanya ini dan itu ada di balik seluruh realitas yang kelihatannya bersifat materialistik. Schrödinger berpendapat bahwa kesadaran itu tidak terfragmentasi atau terbagi-bagi, melainkan bersifat tunggal, terhubung dan meliputi seluruh alam semesta ini. Dan itu dia tuangkan dalam satu buku yang kemudian menginspirasi para ilmuwan-ilmuwan biologi, biomolekuler dan kemudian memunculkan penemuan DNA atau genetika. Judul bukunya adalah What is Life? Di mana dia memahami atau mengamati fenomena yang sangat menarik bahwa makhluk hidup itu memiliki kesadaran yang tidak muncul sekedar dari dirinya atau dari otaknya, melainkan ada kesadaran yang meliputi dan mengendalikan di luar dirinya atau dari luar sistem dirinya. Dia menemukan satu fenomena yang menarik pada makhluk hidup, di mana makhluk hidup itu bisa mempertahankan keteraturan sistem di dalam dirinya dengan melawan entropi. Artinya di dalam fisika modern kita mengenal adanya entropi, di mana alam semesta itu memiliki entropi atau tingkat kekacauan yang terus naik dan memunculkan kerusakan, kehancuran atau kematian pada makhluk hidup. Tetapi makhluk hidup itu memiliki sebuah sistem yang bisa mempertahankan keteraturan sistem di dalam dirinya yang sifatnya adalah melawan entropi. Maka menurut pandangan Schrödinger, makhluk hidup itu memiliki satu mekanisme yang terdiri dari unit-unit yang paling kecil yang menyimpan informasi, yang memerintahkan sistem di dalam makhluk hidup itu untuk mempertahankan keteraturan itu dan kemudian tidak mengalami kematian pada periode tertentu sampai terjadi kerusakan yang menyeluruh, yang holistik pada sistem yang hidup itu. Dan ini kemudian menginspirasi ilmuwan-ilmuwan biomolekuler seperti Watson and Crick untuk melakukan pengamatan penelitian lebih jauh dan kemudian menemukan sistem informasi di dalam inti sel yang kemudian dikenal sebagai genetika atau rantai untai DNA itu. DNA itulah yang memiliki informasi untuk mengatur, mendinamisasi, dan mengendalikan semua proses kimiawi yang ada di dalam makhluk hidup. Nah, dalam pandangan Schrödinger, ini pasti ada yang mengendalikan di belakang itu. Karena kalau ada informasi, pasti ada sumber informasinya. Sehingga dia menyimpulkan bahwa informasi yang mengendalikan seluruh realitas atau dinamika kehidupan itu sesungguhnya berasal dari kesadaran di luar sistem kehidupan pada makhluk hidup itu sendiri. Dan dia mengkaitkan itu dengan seluruh alam semesta bahwa kesadaran itu bersifat tunggal dan meliputi seluruh jagat raya. Dia menolak konsep materialisme yang mengatakan bahwa kesadaran itu sekedar epifenomena neurobiologis belaka. Artinya kesadaran hanya hasil dari struktur otak yang bersifat material. Dia menolak itu. Dan dia mengatakan antara pikiran dengan materi itu sesungguhnya adalah dua hal yang kelihatannya berbeda tetapi sesungguhnya bersumber dari satu hal yang sama yang dikendalikan oleh kesadaran. Nah, pemikiran-pemikiran yang disampaikan oleh Schrödinger ini kemudian menginspirasi sejumlah ilmuwan
yang kemudian membangun pengamatan, penelitian, dan konsep-konsep terkait dengan kesadaran kuantum itu. Seperti yang sudah kita bahas di episode-episode yang lalu. Di antaranya misalnya adalah David Bohm. David Bohm lahir di tahun 1917 dan wafat di tahun 1992. Dia adalah seorang fisikawan di bidang kuantum. Fokusnya menolak interpretasi ortodoks terkait dengan kuantum. Dia punya gagasan yang kemudian dikenal sebagai implicate order, yaitu tatanan yang tersirat yang menjadi realitas dasar yang lebih mendalam dari apa yang tampak, yang dia istilahkan sebagai explicit order. Kesadaran dan materi menurut David Bohm juga berasal dari sumber yang sama di dalam realitas yang tersembunyi, ada di balik realitas yang bersifat kelihatan. Sedangkan pikiran individu hanyalah aliran dari kesadaran yang bersifat kolektif, yang bersifat universal. Dia memposisikan dirinya dalam holistic quantum philosophy bahwa pendekatan terhadap realitas itu tidak lagi bersifat materialistik belaka, melainkan bersifat holistik, apalagi di dunia kuantum. Selanjutnya di dekade berikutnya muncullah Roger Penrose dan Stuart Hameroff yang memberikan gambaran-gambaran bagaimana terjadinya kesadaran di otak manusia itu secara pendekatan kuantum. Roger Penrose dan Stuart Hameroff mengajukan teorinya pada tahun 1990-an yang dikenal sebagai Orts-Or Theory. Fokusnya adalah menjelaskan mekanisme kesadaran di otak manusia. Dia menyampaikan gagasan bahwa kesadaran itu timbul dari proses kuantum dalam mikrotubulus neuron di sel-sel saraf otak manusia atau makhluk hidup. Menurut teori Orts-Or atau Orchestrated Objective Reduction itu, kesadaran di dalam otak itu terjadi ketika dinamika kuantum kolaps dan terorkestrasi di dalam susunan saraf itu. Jadi kesadaran bukan hanya hasil dari komputasi otak, tetapi terkait dengan struktur yang fundamental dari alam semesta. Maka mereka berdua memposisikan dirinya dalam pendekatan kuantum dan neuroscience. Dan selanjutnya muncullah Amit Goswami, seorang pakar mekanika kuantum juga dari India, di mana dia menjadi guru besar di Oregon University di Amerika. Dia kemudian menyimpulkan seluruh proses mulai dari Schrödinger, David Bohm, Penrose, dan Hameroff, dan dia menyampaikan satu konsep yang memungkasi perjalanan dari pendekatan kesadaran kuantum itu. Jadi menurut Amit Goswami ini sesungguhnya alam semesta ini memang adalah kesadaran itu yang menjadi pondasi dari seluruh realitas. Dia menyebutnya sebagai self-aware universe. Universe, alam semesta yang memiliki kesadaran yang bersifat mandiri. Dan kemudian dari kesadaran yang bersifat mandiri itulah muncul perintah atau informasi untuk mendinamisasi realitas alam semesta. Muncullah ruang, waktu, materi, energi dengan segala macam dinamika dan peristiwa yang muncul di dalamnya. Sehingga kalau kita lihat hubungan dari keempat tokoh ini atau empat pemikiran ini, Schrödinger itu meletakkan dasar, ide-ide dasar yang menjadi pondasi dari munculnya konsep-konsep terkait dengan kesadaran kuantum itu. Dilanjutkan oleh David Bohm yang membangun model dengan implicate order dan explicit order. Bahwa di balik segala realitas yang kelihatan itu ada tatanan yang tersembunyi. Yang dari tatanan tersembunyi itu memunculkan dinamika menjadi sesuatu yang kelihatan atau explicit order. Dilanjutkan oleh Penrose dan Hameroff yang dia memberikan tambahan terkait dengan kesadaran persepsi di dalam otak manusia atau makhluk hidup terkait dengan realitas. Di mana kesadaran pada makhluk hidup atau manusia itu sesungguhnya adalah sebuah mekanisme sarafi
Di mana ketika dinamika kuantum mengalami keruntuhan, muncullah kesadaran yang menjadi persepsi pada otak manusia. Dan ujungnya adalah Amit Goswami yang mengonsepkan secara utuh semua ide-ide sebelumnya itu menjadi sebuah kesadaran tunggal bahwa alam semesta itu memang sesungguhnya adalah self-aware universe dan kemudian mendinamisasi seluruh realitas yang terjadi di jagat raya ini. Dan menariknya adalah ketika kita kemudian membaca berita-berita dari dalam Al-Quran terkait dengan konsep tauhid. Konsep tauhid adalah konsep yang memandang seluruh realitas ini sebagai sesuatu yang tunggal belaka. Sebuah sistem yang holistik, yang tidak terfragmentasi, terpisah-pisah, melainkan ada hubungan yang tidak terpisahkan antara sesuatu yang ada di balik realitas yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan. Ada satu kehendak, ada informasi yang mendinamisasi semua realitas yang terjadi. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 16 Allah berfirman, "Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahar." Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Atau di dalam surat Ali Imran ayat 5 yang menginformasikan bahwa seluruh realitas ini sesungguhnya adalah dikendalikan oleh Tuhan semata. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Sang Pencipta. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Dan di dalam surat Al-Baqarah 117 Allah mengatakan bahwa semua itu terjadi dikarenakan perintahnya. Ketika Allah mengatakan kun fayakun, jadilah maka menjadilah semuanya. Badi'us samawati wal ard wa idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah lah pencipta langit dan bumi. Dan bila dia menghendaki sesuatu, maka dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, lalu menjadilah ia. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Poin pentingnya adalah seluruh realitas ini bukanlah materi atau entitas yang mati belaka. Melainkan ada informasi yang mengendalikan semua itu. Dan kemudian ketika ditelusuri dari mana informasi itu, pasti informasi itu berasal dari sumber yang memiliki kehendak dan kesadaran untuk memberikan informasi dan memunculkan dinamika alam semesta ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.